Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, sagung dumadi. Alhamdulillah sahabat Hadi, berjumpa kembali di channelnya Hadi Channel Official. Semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita semua. Amin ya robbal alamin. Dalam kisah kali ini kita akan mengisahkan seorang putra mahkota daripada kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Mahaprabu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Putra mahkota tersebut adalah Raden Walangsungsang, yaitu putra pertama dari istri Prabu Siliwangi, yaitu Nyimas Subanglarang. Nyimas Subanglarang adalah santri di pondok pesantren Syekh Kuro yang berada di Karawang. Raden Walangsungsang pada waktu itu berniat ingin menimba ilmu agama Islam, lebih lagi setelah ilmu agama Islam yang diberikan oleh ibunya sendiri. Niat daripada Raden Walangsungsang tersebut sudah sangat tinggi dan tidak bisa dirubah kembali, sehingga dia meminta izin kepada ibundanya, yaitu Nyimas Subanglarang. Walaupun oleh ayahandanya Prabu Siliwangi dikatakan bahwa lebih baik meneruskan pemerintahan dari sang ayah di Pajajaran. Namun Raden Walangsungsang dengan tekadnya yang sudah bulat, maka berangkatlah dari Keraton Pajajaran. Beliau berangkat ke arah Tatar Galuh Ciamis, tepatnya di daerah Kecamatan Raja Desa, yaitu di Gunung Marapi. Di sana beliau bertemu dengan seorang resi ataupun syekh, yaitu Syekh Danuarsi. Beliau putra daripada penasehat kerajaan Galuh pada waktu itu, yang bermukim di Gunung Marapi, yang sekarang menjadi wilayahnya, salah satu wilayah daripada Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Setelah beberapa waktu, Raden Walangsungsang di tempat Syekh Danuarsi menimba pengetahuan tentang hakikat ilmu Islam dalam agama Islam. Beliau diberikan petunjuk oleh Syekh Danuarsi, atau yang lebih dikenal Eyang Danuarsi. Diberikan petunjuk bahwa Raden Walangsungsang harus menemui seorang guru, yaitu di daerah Pasisir yang sekarang menjadi kota Cirebon. Di sana adalah sebuah pesantren yang dipimpin oleh Syekh Nurjati. Namun sebelum keberangkatan Raden Walangsungsang menuju tempat yang diberikan oleh Syekh Danuarsi, Raden Walangsungsang menikahi daripada putri Syekh Danuarsi, yaitu Nyi Endang Gelis. Begitu juga adiknya
Nyimas Rara Santang menimba ilmu bersama kakaknya yaitu Raden Walang Sungsang menuju pesantrennya Syekh Nurjati yang telah diberikan petunjuk oleh Eyang atau Syekh Danuarsi. Maka beliau berangkatlah ke pesantren Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi sebelum menjadi Cirebon. Di sana beliau menimba ilmu agama Islam bersama adik dan istrinya Nyi Endang Gelis. Setelah beberapa tahun kemudian, Raden Walang Sungsang sudah cukup menimba ilmu di pesantren Syekh Nurjati. Maka beliau ditugaskan oleh gurunya tersebut untuk membuka sebuah perkampungan baru di wilayah tersebut. Maka Raden Walang Sungsang yang lebih dikenal atau bergelar Ki Cakrabuana bersama istrinya Nyi Endang Gelis membuka lahan perkampungan baru di daerah tersebut. Pada waktu itu bertemu dengan uak daripada istrinya, yaitu Syekh Danursela. Maka di sana Raden Walang Sungsang dan Syekh Danursela mendirikan sebuah perkampungan sehingga menjadi sebuah kerajaan pertama di Pulau Jawa, yaitu menjadi kerajaan yang bercorak Islam di sana dan diberi nama Cirebon. Inilah satu-satunya yang pertama di Pulau Jawa pada abad itu, kerajaan atau pemerintahan Islam pertama di Pulau Jawa. Dari pernikahannya Raden Walang Sungsang dan Nyi Endang Gelis lahirlah Dewi Pakungwati, yang nantinya Dewi Pakungwati akan diperistri oleh keponakannya sendiri, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati, yang tiada lain adalah putra daripada adiknya, yaitu Nyimas Rara Santang.